Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Tak terasa, kita sudah tiba di awal bulan Agustus. Hari ini, Senin tanggal 1 Agustus 2022, tiba waktunya saya, Ayu, untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, market jangan dilawan. Selalu gunakan sistem follow trend dan pastikan Bapak Ibu sudah memiliki tools atau GPS yang bisa menuntun Bapak Ibu mendapatkan profit konsisten. Jangan sampai Bapak Ibu terjebak membeli saham-saham yang sedang turun atau Bapak Ibu terjebak membeli saham-saham di harga yang sudah terlalu tinggi. Bagi Anda yang tertarik dan berminat dengan indikator saham lokal kami, bisa kunjungi website www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu ke admin kami di nomor yang ada di layar kaca Anda. Bagi Anda yang belum join di free Telegram group kami, silakan join di link t.me/saham lokal GBP di grup Telegram saham lokal Gaptek. Setiap paginya kami memposting beberapa emiten yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli. Selain itu Bapak Ibu juga boleh request menanyakan emitennya untuk dibahas. Jangan lupa follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita mulai review hari ini. Pertama kita bahas IHSG. Untuk IHSG di sini dengan nama Composite, hari ini IHSG di sesi 1 tadi menguat 0,3% di level 6.970-an. Dapat kita lihat bersama, saat ini IHSG sedang berada di area persimpangan atau harga murah, di mana apabila IHSG mampu menembus di atas area 6980 dan bertahan di atas 6980, maka IHSG berpeluang naik menuju ke 7250 sampai dengan 7360-an. Dapat kita lihat di sini bahwa sebelumnya sudah muncul kode up berupa panah naik sejak tanggal 20 Juli yang lalu. Dan setelah munculnya kode up, IHSG nampak semakin menguat hingga hari ini. Namun, apabila IHSG kemudian mengalami koreksi dan tembus di bawah area 6850 sebagai area support kuat di sini, maka IHSG berpeluang turun Bapak Ibu menuju ke 6560. Jika di sesi kedua ini IHSG nantinya mampu closing di atas harga 6980, maka besok Selasa IHSG sudah confirm uptrend Bapak Ibu. Nah, demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG sudah clear. Next kita ke Pegas. Untuk Pegas atau Perusahaan Gas Negara Tbk, hari ini di sesi 1 Pegas menguat 1,2% di level Rp1.700 per lembarnya. Dapat kita lihat di sini bahwa Pegas sudah muncul kode up sejak tanggal 20 Juli yang lalu, di mana Pegas saat itu masih berada di area 1600-an. Di saat indikator sudah muncul kode up, kita tinggal entry dan percaya saja Bapak Ibu. Yang penting kita ada cut loss di area support bawah di sini. Sehingga di saat market tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kerugian kita pun terukur dengan adanya cut loss. Namun apabila market sesuai dengan yang kita harapkan, kita dapat unlimited profit Bapak Ibu. Dapat kita lihat bahwa Pegas sudah confirm uptrend sejak tanggal 29 Juli yang lalu. Dan hari ini Pegas trennya masih naik. Bagi Anda yang sudah memiliki Pegas masih bisa di hold. Apabila Pegas mampu bertahan di atas area resisten kuat di 1680, maka Pegas berpeluang naik menuju ke 1745 sampai dengan 1850. Bagi Anda yang mau entry pada Pegas, bisa melakukan pesan beli di harga murah saja, yaitu di area persimpangan di 1650 sampai dengan 1670. Dengan target kita yaitu di 1745 sampai dengan 1855. Namun, apabila kedepannya Pegas melemah, Pegas mengalami koreksi dan tembus atau closing di bawah area 1650, maka Pegas berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 1590 hingga 1500.
Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Pegas ini bid offernya bagus, finansialnya juga bagus Bapak Ibu. Lalu bandarnya bandar lokal, dan kalau saya lihat tadi untuk bandar, entry-nya di area 1650-an. Demikianlah tren Pegas hari ini. Pegas masih uptrend, next kita ke Harum. Harum atau Harum Energi Tbk hari ini, Harum menguat 2,7% di harga 1895 per lembarnya. Dapat kita lihat di sini bahwa Harum sudah muncul kode up sejak tanggal 20 Juli yang lalu, dan sejak kemunculan kode up di sini Bapak Ibu sudah boleh curi start. Kita lihat Harum terus menguat hingga hari ini. Bahkan hari ini Harum nampak breakout resisten di atas harga 1875. Apabila Harum hingga sesi kedua nanti mampu bertahan dan closing di atas resisten di atas harga 1875, maka Harum berpeluang melanjutkan kenaikan menuju ke 1970 sampai dengan 2460. Pada bagian bawah Ateristo masih berwarna hijau, dan dapat kita lihat untuk indikator yang lain juga nampak menukik ke atas sehingga memberikan sinyal yang cukup baik untuk Harum. Apabila Harum hari ini mampu breakout resisten, maka besok bagi Bapak Ibu yang mau numpang naik atau numpang beli sebagian boleh cicil untuk beli dengan target terdekat di 1970-an. Apabila Harum ke depannya mengalami koreksi dan closing di bawah area support kuat di bawah harga 1750, maka Harum berpeluang melanjutkan penurunan ke support di bawahnya yaitu di 1530 hingga 1320. Dan apabila area support bawah di 1320 ini berhasil ditembus oleh Harum, maka Harum berpotensi untuk semakin turun lebih dalam. Jika dilihat secara bandarmologi, Harum ini bandarnya bandar lokal, bid offernya juga baik, finansialnya juga bagus, dan tadi saya intip, kebanyakan trader lokal itu entry-nya rata-rata di harga 2.200-an Bapak Ibu, jadi sekitar area sini. Maka untuk Harum harga saat ini pun masih termasuk harga murah. Bagi Anda yang bingung mau entry di emiten apa, Harum ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk beli. Nah demikianlah tren Harum hari ini. Harum masih uptrend, next kita ke MEDC. Untuk MEDC atau Medco Energi Internasional Tbk, hari ini MEDC menguat 1,6% di harga Rp620 per lembarnya. Dapat kita lihat bahwa sebelumnya tanggal 28 Juli yang lalu muncul panah naik, di mana panah naik ini adalah salah satu entry point kita. Saat ini MEDC masih berada dekat dengan area persimpangan atau harga murah. Apabila MEDC di sesi kedua mampu tetap bertahan di atas area resisten kuat di atas harga 610, maka MEDC berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke 680. Namun, apabila MEDC mengalami koreksi dan closing di bawah area support kuat di bawah harga 600, maka MEDC berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 570 hingga ke 540. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, MEDC ini bandarnya lokal, finansial bagus, bid offernya juga banyak, dan harga saat ini pun juga masih sama dengan harga bandar sehingga tidak terlalu mahal jika Bapak Ibu ingin beli MEDC. Nah demikianlah tren MEDC hari ini. MEDC masih uptrend, next kita ke Agro. Agro atau Bank Raya Indonesia Tbk hari ini Agro melemah 1,2% di level 835 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Agro saat ini trennya masih uptrend karena masih bertahan di atas area 790. Selama Agro masih mampu bertahan di atas area resisten kuat di atas harga 790, maka Agro masih berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi. Dan apabila Agro mampu breakout resisten Bapak Ibu di atas harga 890, maka Agro berpeluang naik menuju ke 990 hingga ke 1070. Bagi Anda yang sudah memiliki emiten Agro, masih bisa di hold karena Agro masih uptrend, dan bagi yang baru mau entry pada Agro, maka bisa melakukan pesan beli di harga murah saja yaitu di 780 hingga 770-an. Dengan target terdekat kita yaitu di 990 sampai 1060.
Akan tetapi, apabila kedepannya agro koreksi dan closing di bawah area 750, maka agro berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke area support di bawahnya, yaitu ke 680 hingga ke 600. Jika agro berhasil tembus support bawah di 600, maka agro berpeluang melanjutkan penurunan lebih dalam lagi. Jika dilihat secara bandarmologi, agro ini bandarnya lokal dan saya lihat tadi untuk agro bandar banyak entry di harga murah di area persimpangan sini Bapak Ibu, yaitu di 780 hingga 770-an. Sehingga Bapak Ibu bisa pesan beli di harga murah saja. Dengan adanya bantuan indikator, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir salah memilih emiten saham yang sedang turun ataupun tidak perlu khawatir entry di harga yang sudah terlalu tinggi. Karena dengan adanya indikator, kita tahu arah market mau kemana. Demikianlah tren agro hari ini. Agro masih uptrend. Next kita ke EMTK. Untuk EMTK atau Elang Mahkota Teknologi Tbk, hari ini EMTK menguat 0,5% di harga 1885 per lembarnya. Dapat kita lihat Bapak Ibu di sini sebelumnya sudah muncul panah naik sebagai kode up sejak tanggal 8 Juli yang lalu. Saat indikator sudah muncul kode up, kita tinggal entry dan percaya saja Bapak Ibu. Yang penting kita sudah ada batas cut loss di sini di area support bawah ketika market tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga kita bisa mencapai maksimal profit dan minimal loss. Jika kita lihat bersama berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, untuk EMTK saat ini trennya masih uptrend dan dapat kita lihat saat ini EMTK sedang koreksi di area support ya. Nah, selama EMTK masih tetap bertahan di atas harga 1750, maka EMTK masih uptrend. Dan bagi Bapak Ibu yang mau entry pada EMTK, bisa cicil beli sebagian di area saat ini di 1890. Dengan target kita yaitu di 1980. Apabila kedepannya area resisten di 1980 berhasil ditembus oleh EMTK, maka EMTK berpotensi melanjutkan kenaikan ke harga yang lebih tinggi. Namun, apabila EMTK mengalami koreksi dan closing di bawah support kuat di bawah harga 1720, maka EMTK berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 1610 hingga ke 1500. Jika dilihat dari segi bandarmologi, EMTK ini bandarnya lokal dan bandar entry-nya di area persimpangan persen band atau di harga murah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pesan beli di harga murah yaitu di 1750 sampai dengan 1740-an. Demikianlah tren EMTK hari ini. EMTK sudah clear. Next kita ke AMRT. Untuk AMRT atau sumber Alvaria Trijaya Tbk, dapat kita lihat bahwa hari ini AMRT menguat 0,8% di level 1890 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, AMRT saat ini sedang berada di area persimpangan atau harga murah. Sehingga bagi Anda yang mau masuk pada AMRT, masih bisa entry di harga saat ini yaitu di 1890. Adapun targetnya yaitu di 2090. Akan tetapi, apabila kedepannya AMRT melemah dan tembus di bawah harga 1780 sebagai area support bawah di sini, maka AMRT berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 1640. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, AMRT ini bandarnya lokal, kemudian asing juga masih mengakumulasi AMRT, bid offernya banyak, finansialnya juga bagus. Bagi Bapak Ibu yang bingung mau entry apa, AMRT bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk dibeli. Oke, demikianlah tren AMRT hari ini. AMRT masih di harga murah. Next kita ke INKP. INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, hari ini INKP melemah 1% di harga Rp7525 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama Bapak Ibu bahwa INKP belum mampu tembus di atas area resisten kuat di 7850 dan kemudian INKP kembali koreksi turun sejak tanggal 29 Juli yang lalu. Dapat kita lihat berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, hari ini INKP confirm downtrend didukung dengan munculnya panah turun, panah berwarna merah sebagai salah satu indikator exit point kita.
Pada bagian bawah Ateristo juga sudah berubah menjadi hitam. Apabila INKP mampu bertahan di bawah harga 7550, maka INKP berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 7225 hingga ke 7125. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, INKP ini bandarnya lokal dan saya cek banyak yang masih nyangkut di harga 7.700-an Bapak Ibu. Sehingga sebetulnya saat ini merupakan harga yang murah namun sangat beresiko ketika muncul panah turun. Sehingga kita bisa tunggu munculnya panah naik saja atau menunggu kode up ke depannya. Jangan dilawan ya Bapak Ibu, apabila indikator sudah muncul panah turun sebagai salah satu exit point, maka Bapak Ibu bisa mempertimbangkan untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Demikianlah tren INKP hari ini, INKP downtrend. Bapak Ibu, saat ini kami sudah ada fasilitas screener saham yang sedang uptrend maupun downtrend, tentunya sangat membantu dan lebih mudah sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari satu persatu emiten yang uptrend maupun yang downtrend. Untuk screenernya, kurang lebih seperti ini. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa berdasarkan screener saat ini muncul sinyal sell pada ADMR dan juga DOIT. Mari kita lihat bersama. Nah, ADMR di sini ternyata muncul panah turun ya Bapak Ibu. Dia tidak mampu menembus area resisten kuat di sini. Di mana apabila area 1720 berhasil ditembus oleh ADMR, maka ADMR berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 1470. Kita lihat juga DOIT di sini. Nah, DOIT saat ini masih uptrend, namun hari ini juga sedang koreksi dan muncul panah turun. Selama DOIT masih mampu bertahan di atas 385, maka DOIT masih uptrend. Namun apabila DOIT tembus dan closing di bawah area 370, maka DOIT berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 320. Nah, demikianlah Bapak Ibu beberapa emiten yang bisa kami review hari ini menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.